Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Nabi SAW mengabarkan kepada sahabat beliau bahwasanya kelak di akhirat akan ada dari umat beliau sejumlah 70.000 orang yang akan mendapatkan atau yang akan memasuki surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jumlah 70.000 orang ini dibandingkan dengan jumlah umat Nabi Muhammad SAW tentu adalah jumlah yang kecil. Sehingga mereka yang tergolong dalam golongan ini adalah mereka yang betul-betul terpilih, sangat selektif. Lalu siapa mereka? Nabi SAW mendeskripsikan tentang mereka, kata beliau, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah, tidak pernah minta untuk dikai, yaitu pengobatan dengan menempelkan besi panas. Dan mereka tidak bertatoyur, mereka tidak mempercayai tahayul dan khurafat. Dan yang menjadi landasan dari ketiga ini adalah apa yang disebutkan setelahnya, wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu hanya kepada Rabb mereka, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Allah berfirman di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Bertawakallah engkau wahai Nabi Muhammad kepada Allah Al-Aziz, yaitu yang Maha Perkasa, Ar-Rahim, yang Maha Pemurah. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau berdiri di dalam salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat gerakanmu bersama orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya Allah dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bertawakal, apakah perintah ini hanya ditujukan kepada Nabi SAW semata? Jawabannya tidak. Karena di sejumlah ayat di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah sematalah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Sehingga perintah bertawakal tidak hanya khusus bagi Nabi Muhammad SAW, tapi juga teruntuk bagi kita yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Dan tawakal adalah sebuah kewajiban. Bahkan ia adalah di antara kewajiban yang paling utama di dalam Islam. Jika kewajiban yang paling agung dan utama di dalam Islam adalah mentauhidkan Allah, maka tawakal adalah bukti realisasi dari tauhid yang benar. Tawakal adalah bukti keimanan, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian hanya kepada Allah jika kalian beriman. Sehingga jika kalian mengaku beriman, tunjukkan dengan tawakal kalian. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam yang berkata kepada kaumnya, ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu
wahai kaumku, kalau kalian itu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya semata. Dan Allah menjadikan tawakal itu adalah sebagai ciri akan benarnya keimanan seseorang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu tidak lain adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah keimanannya. Dan hanya kepada Allah lah Rabb mereka bertawakal. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita telah mengetahui betapa agungnya dan betapa tingginya tawakal di dalam Islam, maka pertanyaannya adalah apa itu tawakal? Secara bahasa, tawakal atau yang di dalam bahasa Arab disebut at-tawakkul berasal dari kata wakala yang bermakna bersandar, mempercayakan, menyerahkan satu urusan kepada pihak lain. Kita menjadikan pihak lain sebagai wakil yang kita percaya untuk mengurusi urusan kita secara bahasa. Namun makna yang diinginkan oleh Allah dan makna yang realisasinya akan mengantarkan kita pada derajat yang tinggi adalah makna yang diinginkan secara syariat. Dan para ulama menyebutkan di antara makna tawakal seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwasanya tawakal itu adalah bersandarnya hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan kebaikan, kemaslahatan dan menolak mudarat, bahaya baik di dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat. Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan tawakal adalah penyerahan urusan kepada Allah karena mempercayai sepenuhnya kebaikan akan pengelolaan yang Allah lakukan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan bahwa tawakal itu adalah memutus pencarian yang disertai dengan keputusasaan kepada makhluk. Artinya tidak bergantung berharap kepada makhluk. Dan apabila kita perhatikan definisi-definisi ini tadi, maka kita bisa lihat bahwasanya makna tawakal itu bukanlah sesuatu yang diamalkan dengan anggota tubuh, tapi tawakal adalah amalan hati. Oleh karena itu mungkin saja ada orang-orang yang ia bekerja siang dan malam mencari nafkah, atau seorang yang sakit pergi ke sana dan kemari untuk mencari kesembuhan, ataupun orang-orang lain yang mereka menempuh berbagai macam sebab, melakukan berbagai macam upaya untuk mencapai keinginannya, namun mereka tetap bertawakal kepada Allah, karena tawakal letaknya ada di dalam hati. Oleh karena itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, ketika Nabi SAW ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, orang ini menanyakan kepada Nabi tentang untanya, ya Rasulullah, aqilha wa atawakkal au utliquha wa atawakkal, apakah aku ikat unta ini kemudian aku bertawakal, atau kubiarkan kemudian aku bertawakal? Kata Nabi SAW, iqilha wa tawakkal, ikat dia kemudian engkau bertawakal. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan, lalu engkau bertawakal.
Dan yang semakna dengan ini juga disebutkan misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dahulu penduduk Yaman itu pergi berhaji ke Mekah tanpa membawa perbekalan, dan mereka mengatakan kami adalah orang yang bertawakal. Tapi begitu mereka sampai di kota Mekah, mereka meminta-minta bantuan kepada manusia, hingga kemudian Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Tapi berbekallah, persiapkan bekal kalian, persiapkan apa yang kalian butuhkan dalam perjalanan haji kalian. Dan oleh karena itu hendaknya setiap kita berusaha untuk menempuh sebab, melakukan apa yang ia bisa untuk mencapai tujuannya, dan ini tidak bertentangan dengan makna tawakal, karena bahkan ia adalah bagian dari tawakal. Mengambil sebab, berikhtiar, melakukan upaya yang Allah halalkan adalah bagian dari tawakal yang akan menyebabkan tawakal kita menjadi sempurna. Bahkan seandainya sebab-sebab dan upaya-upaya yang dilakukan tadi terkadang terlihat remeh dan tidak signifikan, tapi lakukan. Seperti misalnya apa yang Allah sebutkan tentang Nabi Ayub alaihi salam ketika beliau ditimpa oleh penyakit dan memohon kesembuhan kepada Allah. Maka kata Allah, urkut birijlik, hentakkan kakimu, hadza muktasalun baridu wa syarab. Ini adalah air yang sejuk untuk diminum, untuk mandi dan diminum. Maka kemudian Nabi Ayub setelah menghentakkan kaki, keluarlah mata air yang kemudian airnya beliau minum dan mandi hingga hilang penyakitnya. Mengapa Allah perlu memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya? Padahal Allah maha mampu menyembuhkan Nabi Ayub. Allah menginginkan agar Nabi Ayub melakukan usaha. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sampai-sampai pengikut Nabi Musa khawatir bahwa mereka akan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, hingga akhirnya mereka sampai di tepi lautan. Mereka terpojok, di depan mereka ada lautan yang membentang, dan di belakang mereka ada kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang siap menangkap dan bahkan mungkin membunuh mereka. Dan di saat yang genting tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu ke lautan, fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim, maka terbelahlah lautan, dan setiap belahan itu sebesar gunung. Lagi-lagi kita bertanya, kenapa Allah perintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan? Bukankah Allah maha kuasa menyelamatkan Musa dan bala tentaranya? Allah bisa pindahkan mereka dengan mudah, Allah bisa belah lautan dengan mudah. Tapi Allah menginginkan Musa untuk menjalankan sebab. Allah perintahkan Musa untuk memukul dengan tongkatnya. Apakah yang membelah lautan adalah tongkat Musa? Tidak. Yang membelah lautan adalah Allah. Musa menjalankan sebab. Demikian pula Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, ketika beliau baru saja melahirkan Nabi Isa dalam keadaan yang kesusahan, kelaparan dan kehausan, Allah perintahkan Maryam, huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, goyangkan pangkal pohon korma tersebut ke arahmu.
Sakata alaiki rutoban janiyah, maka dia akan menjatuhkan kurma yang matang padamu. Mengapa Allah perintahkan Maryam untuk bersusah payah menggoyangkan pangkal pohon korma? Padahal Allah Maha mampu untuk menurunkan makanan kepada Maryam. Dan seberapa kuat tenaga seorang wanita yang baru saja melahirkan untuk menggoyangkan batang pohon korma, yang mungkin 10 orang laki-laki pun belum tentu bisa. Di sini ada pelajaran yang penting yang Allah ajarkan kepada kita, bahwasanya lakukan sebab. Seremeh apapun itu, sekecil apapun itu, tapi tempuh sebab agar tawakal kita menjadi sempurna. Oleh karena itu, mahasiswa misalnya mengharapkan nilai yang tinggi, maka tempuh sebabnya. Ambil sebab-sebab yang bisa mendapatkan, yang menghantarkan dia mendapatkan nilai yang tinggi. Datangi kuliah, hadir perkuliahan, perhatikan, mencatat, membaca referensi, kerjakan tugas, dan seterusnya. Seorang akademisi yang berharap memiliki karir dan pencapaian yang tinggi, maka tempuh sebabnya. Lakukan penelitian, mengajar yang baik, kembangkan ilmunya. Seorang pedagang yang ingin sukses, seorang yang mencari kesembuhan, maka ia harus menempuh sebab. Dan tawakal bukan hanya diam di rumah, duduk dan berharap yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap muslim itu mengambil apa yang telah Allah mudahkan bagi dirinya, apa yang telah Allah halalkan bagi dirinya sebagai sebab ia mendapatkan kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Lalu apa ganjaran yang Allah janjikan kepada mereka yang merealisasikan tawakal di dalam kehidupan mereka? Mereka bertawakal di siang dan malam. Mereka bertawakal di waktu lapang dan waktu susah. Maka Allah menjanjikan sejumlah banyak kebaikan, dan kita sebutkan di antaranya secara singkat. Yang pertama, bahwa orang-orang yang bertawakal akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mengklaim bahwa dirinya adalah mencintai Allah Ar-Rahman. Tapi apakah kita dicintai oleh Allah? Itu yang lebih penting. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Apabila kalian telah berazam, kalian telah memiliki tekad yang kuat, maka bertawakallah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Yang kedua, ganjaran yang akan didapatkan oleh orang yang bertawakal adalah akan mendapatkan perlindungan dari syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan bagi setan itu mereka tidak memiliki kekuatan, tiada daya upaya mereka atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Dan Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, aku bertawakal kepada Allah yang tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongannya. Maka dikatakan kepada orang ini, hudita wa kufita wa wuqita, engkau telah diberikan petunjuk, engkau telah dicukupi, dan engkau telah dijaga. Hingga kemudian setan tidak berhasil mendekatinya, dan berkata setan dengan temannya, bagaimana mungkin engkau akan menjatuhkan seseorang yang telah diberikan hidayah, yang telah diberikan kecukupan dan telah dijaga. Kemudian tawakal akan memberikan kekuatan hati, kekuatan jiwa, dan menumbuhkan keberanian. Dan kita lihat bagaimana para nabi dan rasul ketika mereka berhadapan dengan tantangan yang luar biasa. Nabi Ibrahim ketika akan dilempar ke dalam api, beliau menghadapinya dengan tenang, mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ucapan yang sama diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika dikabarkan kepada beliau bahwasanya penduduk Quraisy berkumpul untuk menyerang beliau. Dan dikatakan takutlah takut. Namun tidaklah yang demikian itu membuat mereka takut, bahkan bertambah keimanannya, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian tawakal juga akan memudahkan, Allah akan membuka rezeki bagi orang-orang yang bertawakal.
Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, "Law annakum tatawakkalu 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Barang siapa di antara kalian, atau seandainya kalian bertawakal, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, kalian percaya Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana Allah berikan rezeki kepada burung? Ia keluar di waktu pagi dalam keadaan lapar, dan ia pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Dan yang terakhir yang kita sebutkan di sini, bahwasanya tawakal itu akan diberi ganjaran dengan surga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin." Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, mereka akan ditempatkan di tempat yang tinggi di dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah ganjaran, sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Siapa mereka? Alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang sabar dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita hidup satu zaman di mana keinginan akan pengakuan terhadap eksistensi diri dan rasa haus akan validasi itu telah menguasai sebagian besar pikiran orang-orang, terutama anak-anak muda kita, remaja-remaja kita. Dan dalam situasi seperti itu, apa yang ada di dalam pikiran mereka seolah-olah hanyalah narasi tentang bekerja, berupaya, dan seterusnya. Seolah-olah kesuksesan yang mereka dapatkan itu hanya bergantung pada upaya dan kerja keras serta kemampuan pribadi mereka. Pembicaraan mengenai tawakal seolah-olah hilang, yang menyebabkan mereka tumbuh menjadi generasi yang rapuh, yang tidak dapat menerima penolakan, tidak dapat menerima kegagalan, tidak dapat menerima ketika berhadapan dengan hasil yang di luar kendali mereka, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Oleh karena itu, mari kita ajarkan tawakal, kita tanamkan tawakal kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Karena dengan bertawakal kepada Allah, kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, karena kita menyandarkan urusan kita, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, Zat yang maha kuat dan maha kuasa, Zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki hati-hati kita dan menggolongkan kita sebagai hambanya yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan sebab itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.